Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfitra Salam. Saya salah satu mahasiswa di Politeknik Negeri Medan. Saya berasal dari kelas Manajemen Bisnis 1B. Di sini saya akan menjelaskan pendapatan nasional, pendekatan pengeluaran. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Catatan akuntansi seperti ini mencakup data mengenai total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, upaya yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, dan jumlah yang dihabiskan untuk pajak penjualan dan pendapatan oleh perusahaan dan individu yang tinggal di negara tersebut. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup atau konsumsi dalam selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pendapatan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto, yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara. Manfaat perhitungan pendapatan nasional: 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3. Mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. 4. Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Dan yang terakhir adalah sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Pendapatan nasional dilakukan untuk menghitung beberapa pendapatan negara. Pendapatan nasional ini biasanya berasal dari pajak, hasil perkebunan negara, dan sejenisnya. Setelah dihitung, maka negara akan mulai merencanakan uang tersebut untuk dicairkan kemana. Biasanya, jadi uang tersebut akan berada di dana bos sekolah, perawatan rumah sakit umum, pembangunan fasilitas umum, dan yang lainnya. Perhitungan pendapatan juga dilakukan supaya untuk mengetahui apakah ada pelanggaran dalam menyetorkan uang kepada negara. 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang terakhir adalah pendapatan pengeluaran. Akan tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran. Pada pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi atau konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara yang meliputi: yang pertama adalah pengeluaran untuk konsumsi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga atau PKRT adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Yang kedua adalah pengeluaran untuk investasi. Pengeluaran investasi yang direncanakan adalah pembelian aset modal, seperti pabrik dan peralatan, yang telah direncanakan sebelumnya. Pengeluaran untuk pemerintah merujuk pada belanja barang dan jasa oleh pemerintah. Contohnya adalah pembelian barang untuk operasional dan investasi untuk barang publik. Selain itu, beberapa pengeluaran tanpa melibatkan pertukaran barang dan jasa, yakni pembayaran transfer. Pengeluaran untuk ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Impor. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan
memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri, sehingga dapat diperoleh rumus pendekatan pengeluaran sebagai berikut. Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Di sini saya akan memberikan contoh. Jika sebuah unit usaha atau produksi membutuhkan lokasi untuk kantor baru, kemudian mereka menyewa tanah dengan harga sebesar 70 juta rupiah. Lalu dalam sebulan, pendapatan upah para pekerja sebesar 400 juta rupiah. Perusahaan juga memiliki bunga usaha sebesar 50 juta rupiah, sedangkan labanya sejumlah 35 juta rupiah. Maka, untuk menemukan pendapatannya bisa dihitung dengan cara sebagai berikut. Kita hanya tinggal masukkan rumus. Y sama dengan R plus W plus I plus P. Y adalah pendapatan. R-nya adalah sebesar 70 juta rupiah. W-nya sebesar 400 juta rupiah. I-nya sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan P sebesar 35 juta rupiah. Seluruh hasil dari penjumlahannya adalah 555 juta rupiah. Dengan begitu, hasil dari pendapatannya adalah 555 juta rupiah. Sekian dari saya. Jika saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.